Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa UKSW dari kelas Agama WIB akan merespon aksi konkret dalam pandangan mahasiswa terkait masalah sosial. Di sini kami mengambil materi hoax beasiswa palsu. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan ketiga teman saya, yaitu yang pertama ada Fonia Astuti Gomi Paraela dengan NIM 3120211138, yang kedua ada Muhammad Nafisa Dimas Haji Luhung dengan NIM 1120211005, yang ketiga Irviana Miranti Putri dengan NIM 1120211031, dan yang terakhir saya sendiri Atalia Mayang Priskantia dengan NIM 1120211021. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan hoax beasiswa palsu, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang hoax. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, kita juga sangat sering mendengar hoax ataupun menjadi korban dari hoax itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu juga, hoax ini adalah salah satu masalah sosial yang harus kita cegah dan hindari. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa mencegah terjadinya masalah penyebaran hoax secara luas di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan mahasiswa. Nah, di zaman yang serba canggih ini, kita bisa mendapatkan jutaan informasi beasiswa yang terjadi lewat sentuhan ujung jari kita. Akses internet yang mudah dan luas memungkinkan setiap pemburu beasiswa berselancar ria di dunia maya untuk mencari lowongan dan kesempatan mengenyam pendidikan gratis di luar sana. Nah, teman-teman pernah nggak sih cari tahu kalau informasi beasiswa tersebut benar adanya atau hanya palsu? Karena ternyata banyak oknum yang bertanggung jawab membuat beasiswa palsu. Selain itu juga mereka juga sering mencari keuntungan materi. Mereka juga bisa memperoleh data pribadi kalian. Serem banget kan? Jadi, kalian jangan buru-buru senang dan tergoda bila mendapat sebuah tawaran beasiswa. Kalian harus kritis untuk cari tahu dulu kebenaran lowongan beasiswa tersebut, apakah beasiswa tersebut asli atau hanya tipu-tipu. Adapun respon kami sebagai mahasiswa untuk mengatasi agar kita tidak tertipu, yaitu yang pertama, sumbernya dari situs Abal. Dari internet, kamu bisa mendapatkan banyak pilihan lengkap info jurusan, persyaratan, ataupun cara mendaftar beasiswa. Bahkan, sebagian besar informasi beasiswa berasal dari suatu situs khusus di internet. Tapi, kita harus teliti apakah situs tersebut benar-benar bisa terpercaya. Udah banyak contoh kasus penipuan yang bahkan enggak segan mencatut lembaga untuk membuat informasi beasiswa tersebut terlihat lebih meyakinkan. Misalnya, info beasiswa dari kampus ternama di Indonesia, tapi ternyata domain situsnya masih .com. Kalau kamu kritisi, seharusnya kampus-kampus di Indonesia memiliki domain .ac.id. Tandanya, informasi yang kamu dapatkan adalah informasi beasiswa palsu. Yang kedua yaitu alamat dan nomor telepon pemberi beasiswa tidak jelas. Sebagian besar beasiswa palsu tidak memiliki alamat yang jelas dan menggunakan informasi palsu. Biasanya, mereka juga tidak memiliki nomor telepon, dan jika ada pun, mereka akan sangat berhati-hati karena nomor telepon sangat mudah dilacak. Untuk mengatasinya, coba kamu kunjungi laman situs informasi terkait, kemudian telusuri alamat dan nomor kontak atau email. Kalau bahkan emailnya masih menggunakan @gmail, @yahoo, atau email hosting standar lainnya, 100% informasi yang kamu temukan adalah informasi beasiswa palsu. Oh iya, hati-hati juga ya saat kamu menelpon untuk cross-check keabsahan informasi beasiswa. Apalagi kalau dalam pembicaraan telepon kamu sampai menyebutkan informasi pribadi. Oke, untuk yang ketiga yaitu membayar sesuatu. Kalau kamu diminta membayarkan sejumlah uang dan transfer kepada penyelenggara dalam hal persyaratan pendaftaran beasiswa, jangan pernah mau mendaftar apalagi mengiyakan ya guys. Kenapa? Karena di muka bumi ini tidak ada satupun yang namanya beasiswa yang berbayar. Jika kamu diharuskan membayar uang dalam jumlah yang cukup banyak dan harus mencantumkan nomor kredit card, alamat, atau hal pribadi lainnya, hati-hati. Ini merupakan ciri-ciri beasiswa penipuan. Oh ya, mohon bedakan dengan biaya pribadi yang akan kamu keluarkan selama mengurus keperluan dan kelengkapan administrasi beasiswa ya. Apapun pembayaran yang dibebankan langsung kepada kamu dengan embel-embel biaya jasa kepengurusan beasiswa atau lainnya adalah bentuk penipuan. Oke, yang keempat yaitu kurang terkenal. Biasanya penyelenggara beasiswa sudah memiliki reputasi yang bagus. Mereka sudah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan
pemerintah, atau masyarakat untuk mensosialisasikan program beasiswa dengan maksud dan tujuan tertentu. Kamu bisa juga baca-baca ulasan di jejak alumni dari penerima beasiswa tersebut sebagai acuan, karena ulasan pun bisa dipalsukan. Jangan lupa juga untuk mengecek situs tempat kamu mendapatkan informasi terkait, atau kalau memang termasuk beasiswa baru, bisa juga langsung cross-check ke situs resmi yang bersangkutan. Yang kelima, ada menjamin langsung lolos masuk beasiswa. Semua sponsor beasiswa pasti mencari kandidat penerima beasiswa dengan kualifikasi terbaik. Gak pernah ada satupun beasiswa yang menjamin kamu bisa lolos dengan mudah. Kamu harus memperjuangkannya dengan kompetisi dan persaingan yang super duper ketat. Makanya, gak akan ada penyelenggara yang akan memberikan dana beasiswa tanpa syarat apapun. Minimal pasti minta kirim CV dan transkrip nilai. Jadi, kamu patut mencurigai bila ada penawaran beasiswa yang menjamin kamu bisa lolos dengan cuma-cuma. Dan yang terakhir adalah spam mencurigakan. Saat kamu mengunjungi sebuah situs informasi beasiswa, kemungkinan besar beberapa saat kemudian alamat situs tersebut akan mengirimkan email spam berbentuk pop-up yang mencurigakan. Kira-kira apa sih tujuannya? Tentunya itu untuk membujuk kamu agar cepat mengikuti program beasiswa tersebut. Kamu harus tetap waspada karena penyelenggara beasiswa adalah lembaga terpercaya dengan orang-orang profesional yang tidak akan mengirim kamu spam atau hal apapun yang mengganggu. Intinya, yang paling penting adalah kamu harus tetap selalu berhati-hati dan jangan asal memberitahu informasi pribadi pada pihak yang tidak kamu kenal. Jangan pernah mau juga menuruti jika kamu diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu sebagai persyaratan menerima beasiswa. Pasalnya, di era yang serba internet ini, akses informasi sangatlah mudah dan banyak oknum ingin mengambil keuntungan dengan menyelenggara beasiswa palsu. Itu dia pendapat dari kami mengenai beasiswa palsu. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.